mantan suami, mertua, dan Gundik sengaja datang ke pernikahan keduaku untuk merusak acaraku. Namun suamiku tak terima hingga seret mereka dari venue. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Udara pagi itu terasa begitu segar ketika aku membuka jendela kamar hotel suite yang menjadi persinggahanku sebelum acara pernikahan. Matahari pagi menyinari wajahku, seolah memberikan berkah untuk hari yang sangat kutunggu-tunggu ini. Hari di mana aku, Dinda Pratiwi, akan resmi menjadi istri Mas Roy Handoko, seorang CEO sukses yang tidak hanya memberiku cinta, tetapi juga kepercayaan diri yang selama ini terkikis oleh masa laluku yang kelam. Namun, di balik senyum bahagia yang kupaksakan di depan cermin, ada kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Jari-jariku gemetar saat merapikan gaun pengantin putih yang dibuat khusus oleh desainer ternama. Gaun ini begitu indah, dengan detail lace dan kristal yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Tapi semakin indah gaun ini, semakin besar pula rasa takutku. Apakah mereka akan datang? Bisikku dalam hati. Mereka. Satu kata yang cukup membuat nafasku tersendat. Saka, mantan suamiku yang tega mengkhianati pernikahan kami dengan selingkuhannya, Melan. Dan Bu Saroh, mantan mertuaku yang selalu memandangku dengan sebelah mata, seolah aku tidak pantas menjadi bagian dari keluarganya. Aku menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tidak, mereka tidak akan berani, kataku pada bayanganku sendiri di cermin. Tapi hatiku tahu, mereka bukan tipe orang yang akan diam melihatku bahagia. Perceraian kami dulu tidak berjalan mulus. Saka marah besar ketika aku memutuskan untuk mengajukan cerai setelah mengetahui perselingkuhannya dengan Melan. Bahkan, Bu Saroh sampai menghinaku di depan pengadilan, mengatakan bahwa akulah yang tidak becus menjadi istri sehingga membuat anaknya mencari pelarian. Padahal, aku yang selama ini setia membantunya membangun usaha, aku yang merawat rumah tangga kami, dan aku yang selalu mendukungnya meski penghasilanku lebih besar darinya. Dan sekarang, ketika aku akan memulai hidup baru dengan seseorang yang jauh lebih baik, seseorang yang mencintaiku apa adanya, ketakutan terbesarku adalah mereka akan datang dan merusak semuanya. Ketukan di pintu menyadarkanku dari lamunan. Sayang, aku boleh masuk? Suara Mas Ro yang dalam dan menenangkan membuat jantungku berdegup kencang. Tapi kali ini karena alasan yang baik. Boleh, Mas. Jawabku sambil berusaha meluruskan bahu. Pintu terbuka, dan pria tinggi tegap dengan setelan jas hitam itu masuk. Matanya langsung berbinar ketika melihatku. Dinda, kamu cantik sekali, ucapnya pelan, hampir seperti orang yang takjub. Aku tersipu, tapi tiba-tiba air mataku mengalir tanpa kusadari. Ro langsung mendekat dan memelukku erat. Hei, kenapa menangis? Aku menggigit bibir. Tidak ingin merusak hari ini dengan ketakutanku. Tapi Roy selalu bisa membaca diriku. Kamu khawatir tentang mereka, ya? Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Roy mengangkat daguku dengan lembut, memastikan mataku bertemu dengan matanya yang penuh keyakinan. Dengarkan baik-baik, Dinda. Tidak ada yang akan merusak hari kita. Aku di sini untuk melindungimu. Mereka tidak akan menyentuh kebahagiaan kita. Aku ingin percaya padanya. Tapi kenapa di sudut hatiku yang paling dalam, ada firasat buruk yang tak bisa kulawan? Di luar jendela, awan hitam tiba-tiba menggelayut di langit yang tadinya cerah, seolah pertanda badai akan datang. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga firasat burukku tidak menjadi kenyataan. Hari-hari menjelang pernikahan seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan antisipasi manis. Namun, bagiku, setiap detik yang berlalu justru semakin menggerogoti ketenanganku. Malam ini, di balkon suite hotel yang menghadap ke gemerlap kota, aku mencoba menenangkan pikiran yang terus didera bayang-bayang masa lalu. Angin malam berhembus pelan, membelai rambutku yang tergerai, tapi tidak mampu meredakan kegelisahan yang mengakar dalam dadaku. Saka. Namanya saja sudah cukup membuat telapak tanganku berkeringat dingin. 3 tahun pernikahan kami berakhir dengan kepahitan yang tak terperi. Awalnya, kami adalah pasangan yang dianggap sempurna oleh orang-orang di sekitar kami. Kami bertemu di kampus,
sama-sama ambisius, sama-sama punya mimpi besar. Tapi setelah menikah, perlahan-lahan sifat aslinya mulai muncul. Aku yang bekerja sebagai manajer di perusahaan multinasional seringkali menjadi sasaran kemarahannya ketika karirku melesat sementara usahanya stagnan. Kamu pikir kamu hebat, ya? Hanya karena gajimu besar. Hardiknya suatu malam ketika aku pulang larut setelah meeting penting. Aku masih ingat betul bagaimana matanya yang biasanya hangat tiba-tiba berubah dingin, penuh kebencian yang tak ku mengerti. Dan kemudian datanglah Melan. Wanita itu adalah sekretaris di perusahaan Saka. Awalnya aku tidak curiga, sampai suatu hari aku secara tidak sengaja menemukan pesan mesra di teleponnya. Bahkan sekarang, bayangan betapa hancurnya hatiku saat itu masih bisa membuat nafasku tersengal. Yang lebih menyakitkan adalah reaksi Bu Saroh. Alih-alih menegur anaknya, wanita itu justru menyalahkanku. Kalau kamu istri yang baik, suamimu tidak akan cari pelarian di luar, ujarnya dengan wajah dingin saat aku mengadu padanya. Air mata mengalir di pipiku saat mengingat betapa terkoyaknya harga diriku saat itu. Aku yang selama ini setia membantunya merawat Saka ketika sakit. Aku yang selalu mengingatkan Saka untuk mengunjungi ibunya setiap minggu, malah dihina seolah aku lah biang kerok dari semua masalah ini. Perceraian kami berlangsung buruk. Saka menuntut pembagian harta yang tidak masuk akal, termasuk rumah yang sepenuhnya kubeli dengan uangku sendiri. Pengacaranya terus menerorku dengan tuntutan-tuntutan tidak masuk akal. Butuh waktu hampir 2 tahun sebelum akhirnya aku bisa benar-benar bebas dari belenggu pernikahan itu. Dan sekarang, ketika aku akhirnya menemukan cinta sejati dengan Roy, bayang-bayang mereka kembali menghantui. Beberapa hari yang lalu, salah seorang teman kuliahku mengirimiku screenshot postingan Melan di media sosial. Dulu merebut suami orang, sekarang mau nikah lagi dengan orang kaya. Memang nasib pelacur selalu mujur ya, tulisnya dengan hashtag Dinda Penggoda. Tanganku gemetar membacanya. Aku tahu ini semua berasal dari Saka. Dia tidak akan pernah rela melihatku bahagia. Dia ingin aku menderita selamanya. Roy melingkarkan tangannya dari belakang, menyadarkan aku dari lamunan. Kamu kedinginan di sini, bisiknya sambil menyelimutkan jaketnya di pundakku. Aku menoleh, memandang wajahnya yang teduh. Berbeda dengan Saka yang selalu penuh amarah, Roy adalah ketenangan itu sendiri. Aku baru saja dapat kabar tentang Melan, kataku pelan. Roy menghela nafas. Aku sudah dengar. Jangan khawatir, aku sudah menyuruh tim hukumku untuk mendokumentasikan semua ujaran kebencian mereka. Tapi bukan itu yang kukhawatirkan. Bagaimana jika mereka benar-benar datang ke pernikahan kita, Rai? Suaraku hampir seperti bisikan. Roy memutar tubuhku menghadapnya. Matanya, biasanya lembut, kini berkilat dengan tekad baja. Kalau mereka berani mengganggu kebahagiaan kita, mereka akan berhadapan dengan aku. Aku janji padamu, Dinda, tidak ada yang akan merusak hari spesial kita. Tapi malam itu, ketika Roy sudah tertidur lelap di sampingku, aku masih terjaga. Melihat bayangan-bayangan masa lalu yang sepertinya tidak mau melepaskanku. Di luar, bulan purnama bersinar terang, seolah menyaksikan pergolakan dalam hatiku. Aku tahu Roy akan melakukan segalanya untuk melindungiku. Tapi pertanyaannya adalah, akankah perlindungan itu cukup untuk mengusir hantu-hantu dari masa laluku? Dan yang paling mengerikan, akankah pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaanku justru menjadi panggung di mana semua luka lamaku terbuka kembali? Aku menggigit bibirku kuat-kuat, mencoba menahan tangis yang ingin meledak. Besok adalah hari bahagiaku. Tapi kenapa rasanya seperti sedang menunggu badai datang? Pagi itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota yang dindingnya sudah mulai mengelupas, Bu Saroh duduk di teras sambil memandangi foto pernikahan Saka dan Dinda yang masih tersimpan rapi di album tua. Jari-jarinya yang keriput menyentuh wajah Dinda di foto itu dengan gerakan penuh kebencian. 5 tahun sudah sejak perceraian itu, tapi amarahnya tak juga mereda. Bajingan kecil, geramnya dalam hati sambil membanting album itu tertutup. Angin pagi berhembus membawa bau anyir dari selokan depan rumahnya, tapi baunya tak lebih busuk dari dendam yang mengendap dalam hatinya. Telepon genggamnya berdering, panggilan dari Saka. Ibu, aku dengar Dinda akan menikah lagi minggu depan. Suara Saka di seberang sana terdengar parau, mungkin baru saja minum alkohol lagi.
Bu Saroh mengerutkan keningnya. Dengan siapa? Dengan Ro Handoko, CEO grup Arta itu. Seketika itu juga, darahnya seperti mendidih. Ro Handoko? Keluarga Handoko yang kekayaannya bisa membeli seluruh kompleks perumahan ini hanya dengan uang receh mereka? Dinda, mantan menantunya yang dulu hanya seorang karyawan biasa, sekarang akan menjadi nyonya dari salah satu keluarga terkaya di kota? Kau biarkan saja dia hidup bahagia setelah menghancurkan hidupmu. Desis Bu Saroh, suaranya seperti ular yang mendesis. Di seberang telepon, Saka terdiam. Ibunya tahu betul bagaimana cara menyentuh luka anak semata wayangnya. Tapi ibu, apa yang bisa kita lakukan? Ro Handoko bukan orang sembarangan. Kau memang pengecut seperti bapakmu, potong Bu Saroh dengan suara tinggi. Dulu dia menghina kita. Sekarang dia pikir bisa hidup bahagia? Tidak selama aku masih hidup. Bu Saroh masih ingat betul malu yang ditanggungnya setelah perceraian anaknya. Para tetangga yang dulu iri karena menantunya sukses, tiba-tiba berbisik-bisik di belakangnya. Pasti ada yang salah dengan keluarga itu sampai istrinya kabur. Begitu kata mereka. Dan sekarang, Dinda akan menikah lagi? Dengan orang yang jauh lebih kaya? Di hadapan seluruh orang penting di kota ini? Tidak akan. Bu Saroh segera berdiri. Tubuh rentanya tiba-tiba dipenuhi energi baru. Dia berjalan ke kamar tidurnya yang sempit dan membuka laci bawah tempat dia menyimpan album foto lama. Di balik tumpukan foto, ada guntingan koran usang tentang pernikahan Saka dan Dinda dulu. Dia merobek foto Dinda di guntingan koran itu dengan penuh kebencian. Dulu kau hina keluargaku. Sekarang aku akan pastikan semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Bisiknya pada foto yang sudah robek itu. Bu Saroh kemudian menelepon Melan, wanita yang dulu menjadi penyebab perceraian anaknya. Hubungan mereka aneh. Di satu sisi dia membenci Melan karena merusak rumah tangga anaknya. Tapi di sisi lain dia butuh sekutu untuk melawan Dinda. Kau dengar kabar tentang Dinda? Tanya Bu Saroh tanpa basa-basi. Melan di seberang sana tertawa getir. Sudah. Aku sudah lihat undangan pernikahannya yang tersebar di media sosial. Sungguh memuakkan. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, kata Bu Saroh. Ada jeda sejenak sebelum Melan menjawab, aku setuju. Tapi apa rencanamu? Bu Saroh tersenyum tipis. Senyum yang membuat wajahnya yang sudah penuh kerutan tampak semakin menyeramkan. Kita akan ke pernikahannya. Dan kita akan pastikan semua orang tahu siapa Dinda yang sebenarnya. Di luar, langit tiba-tiba mendung. Seolah alam sendiri merasakan niat jahat yang sedang direncanakan di rumah kecil itu. Bu Saroh memandangi langit yang semakin gelap, hatinya dipenuhi kepuasan. Dia akan pastikan pernikahan Dinda yang mewah itu berubah menjadi mimpi buruk. Dia akan tunjukkan pada dunia bahwa Dinda tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Dan yang paling penting, dia akan buktikan pada Dinda bahwa dendam seorang mertua yang terhina adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dengan tekad bulat, Bu Saroh mulai menyusun rencananya. Dia akan menghubungi beberapa kenalan lama, menyebarkan cerita-cerita buruk tentang Dinda, dan memastikan bahwa pada hari pernikahannya nanti, Dinda akan mendapatkan kejutan yang tak akan pernah dia lupakan. Di sudut ruangan, foto pernikahan Dinda dan Saka yang sudah robek tergeletak di lantai. Wajah Dinda terinjak-injak oleh sandal Bu Saroh. Ini baru permulaan. Malam itu, di sebuah kafe kumuh di pinggiran kota yang lampunya berkedip-kedip seperti nyaris mati, 3 sosok duduk melingkar di sudut paling gelap. Saka mengetuk-ngetuk gelas birnya yang sudah hampir habis, sementara Melan asyik memainkan korek api di tangannya, menyalakan dan mematikan api itu berulang kali. Bu Saroh duduk tegak. Matanya yang tajam terus mengawasi sekeliling seolah takut ada yang mendengarkan pembicaraan mereka. Jadi, apa sebenarnya rencana kita? Tanya Saka dengan suara serak. Matanya merah, tanda bahwa ia sudah minum sejak siang. Bu Saroh menyeringai, menunjukkan gigi kuningnya yang beberapa sudah tanggal. Kita akan ke pernikahan itu, dan kita akan pastikan semua orang tahu siapa Dinda sebenarnya. Melan mengetukkan kuku palsunya yang panjang ke meja kayu yang sudah penuh coretan. Tapi bagaimana caranya? Itu acara eksklusif. Undangan saja tidak ada yang bisa kita dapatkan. Bu Saroh mengeluarkan selembar kertas dari tas usangnya dan meletakkannya di atas meja.
Aku sudah dapatkan jadwal lengkap acara dari temanku yang bekerja di hotel itu. Saka mengernyitkan dahi. Kau yakin ini akan berhasil? Ro Handoko bukan orang sembarangan. Dia punya pengaruh, punya uang, punya pengacara. Kau selalu seperti ini. Bu Saroh memotong dengan suara tinggi, membuat beberapa pengunjung kafe menoleh. Dulu kau biarkan Dinda pergi begitu saja. Sekarang kau mau biarkan dia hidup bahagia dengan kekayaan yang seharusnya bisa jadi milikmu. Melan menyela sebelum Saka sempat membalas. Aku punya ide. Kita tidak hanya perlu muncul di sana, tapi kita perlu buat pertunjukan yang tak akan pernah dilupakan siapapun. Matanya berbinar licik. Aku punya rekaman lama Dinda saat dia marah-marah dulu. Kita bisa edit, buat seolah dia mengaku hanya menikah demi uang. Bu Saroh mengangguk puas. Bagus. Dan aku akan bicara di depan semua tamu. Aku akan ceritakan bagaimana dia memperlakukan keluargaku, bagaimana dia merusak rumah tanggaku. Saka masih ragu. Tapi, kalau kita sampai ditangkap. Melan tertawa pendek. Karena apa? Kita hanya menyampaikan kebenaran. Lagi pula, siapa yang akan percaya pada Dinda setelah semua bukti kita tunjukkan? Bu Saroh menambahkan, dan kita punya senjata pamungkas. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan foto Dinda dengan seorang pria yang diambil beberapa tahun lalu. Ini bisa kita bilang bukti perselingkuhannya. Padahal, Saka tahu itu foto Dinda dengan sepupunya yang sedang berkunjung dari luar kota. Tapi di sini, di tempat yang remang-remang ini, kebenaran tidak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana mereka bisa memelintir fakta, memanipulasi kebenaran, dan menghancurkan kebahagiaan Dinda. Mereka terus merencanakan detail-detailnya. Melan akan menyusup ke bagian sound system untuk memutar rekaman editan itu di saat yang tepat. Bu Saroh akan berpura-pura sebagai korban, menyampaikan pidato penuh air mata tentang bagaimana Dinda telah menghancurkan keluarganya. Saka akan menjadi saksi hidup, menunjukkan betapa kejamnya Dinda selama pernikahan mereka. Paling penting, bisik Bu Saroh dengan mata berbinar-binar, kita harus pastikan acara itu berantakan. Harus ada tangisan, harus ada teriakan, harus ada kehancuran yang akan diingat semua orang. Di luar, petir menggelegar seolah memperingatkan mereka. Tapi 3 orang ini sudah terlalu jauh dalam rencana jahat mereka. Melan mengangkat gelasnya yang berisi anggur murah. Untuk kehancuran Dinda. Saka awalnya ragu, tapi setelah dorongan dari ibunya, ia pun mengangkat gelas. Bu Saroh tersenyum puas. Gigi-gigi kuningnya terlihat dalam cahaya remang kafe. Besok, bisik Bu Saroh, Dinda akan tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja melupakan kita. Dia akan tahu bahwa dendam keluarga kami lebih kuat dari apapun yang bisa dibeli oleh uang Roy Handoko. Ketika mereka keluar dari kafe, hujan mulai turun deras. Tapi Bu Saroh tidak tergesa-gesa mencari tempat berteduh. Dia menengadah, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang keriput. Kau akan menyesal telah mempermalukanku, Dinda, gumamnya pelan. Kau akan menyesal telah meninggalkan anakku. Dan kau akan menyesal telah berpikir bisa hidup bahagia tanpaku. Rencana sudah disusun. Senjata sudah disiapkan. Dan besok, di hari yang seharusnya menjadi hari terbahagia Dinda, mereka akan melancarkan serangan yang akan menghancurkan segalanya. Sementara di kejauhan, di suite mewah hotel tempat Dinda sedang berusaha tidur, petir terus menggelegar seolah memperingatkan akan datangnya badai. Badai yang jauh lebih berbahaya dari sekadar hujan dan angin. Badai dalam bentuk manusia yang bernama Saka, Melan, dan Bu Saroh. Pagi itu, sinar mentari menembus tirai jendela suite mewahku, menari-nari di atas permukaan karpet tebal seperti janji akan hari yang sempurna. Aku berdiri di depan cermin panjang, memandangi sosok dalam gaun pengantin putih berpayet yang membalut tubuhku dengan sempurna. Desainer ternama itu benar-benar menciptakan mahakarya. Potongan gaun ini membuat siluetku terlihat anggun, sementara train panjang di belakang menambah kesan dramatis. Tapi betapa ironis, karena drama sebenarnya justru akan terjadi di luar imajinasi terliarku. Kamu seperti bidadari turun dari langit, ujar Mama dengan mata berkaca-kaca saat masuk ke kamar. Tangannya yang halus menata kembali veil yang menutupi wajahku. Aku tersenyum,
Tapi senyum itu terasa kaku. Sepanjang pagi, jantungku berdegup tak karuan. Bukan karena gugup menikah, tapi karena firasat buruk yang tak bisa kusingkirkan. Semuanya akan baik-baik saja, nak, bisik mama sambil menekan lembut pundakku, seolah bisa membaca pikiranku. Roy sudah menunggu di pelaminan. Melalui jendela, aku bisa melihat tenda megah di taman hotel yang dihiasi ribuan bunga segar. Mobil-mobil mewah sudah berjejer di area parkir, membawa tamu-tamu penting yang datang untuk menyaksikan pernikahanku. Tapi kemudian, tiba-tiba, di antara gemuruh musik orkestra yang mulai mengalun, ada suara riuh di pintu masuk. Awalnya kupikir itu hanya tamu yang bersemangat, sampai suara itu semakin keras. Suara teriakan, bentakan, dan kemudian suara itu. Suara yang selama ini menghantuiku dalam mimpi buruk. Dinda, keluar kau. Jangan sembunyi di balik gaun mewahmu. Suara Saka. Kakiku langsung lemas. Seluruh tubuhku gemetar seperti daun diterpa angin. Mama langsung memelukku erat, tapi bahkan pelukannya tak mampu menghangatkan tubuhku yang tiba-tiba membeku. Apa yang mereka lakukan di sini? Desisku, suaraku pecah. Dari kejauhan, aku melihat Melan dengan gaun merah menyala, sengaja dipilih untuk menantang, sedang berteriak sesuatu pada para tamu. Bu Saroh dengan kebaya coklat tuanya sudah berdiri di depan pelaminan. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kursi pengantin yang masih kosong. Lihatlah, lihatlah bagaimana wanita ini teganya berpesta sementara anakku menderita. Teriak Bu Saroh dengan suara lantang yang memenuhi seluruh area. Roy langsung bangkit dari kursinya, wajahnya berubah merah padam. Aku melihat bagaimana tangannya mengepal, urat lehernya menegang. Tapi sebelum dia sempat bergerak, Saka sudah naik ke panggung kecil tempat sound system berada. Para hadirin yang terhormat, sengutnya dengan nada sarkastik. Sebelum kalian memberi restu pada pernikahan ini, ada baiknya kalian tahu siapa sebenarnya Dinda Pratiwi. Dia mengeluarkan flash disk dari saku dan mencoba memasukkannya ke sound system. Jantungku berhenti berdetak. Tuhan tahu apa isi flash disk itu. Foto editan? Rekaman suara palsu? Aku bahkan tidak bisa bernapas. Tapi kemudian, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Salah seorang staf hotel yang sigap langsung mencabut kabel power sound system. 2 satpam besar sudah berdiri di sebelah Saka. Ro tidak tinggal diam. Dengan langkah cepat, dia mendekati Saka dan berbicara dengan suara rendah yang dingin. Kau punya 3 detik untuk pergi dari sini sebelum aku memanggil polisi. Tapi Bu Saroh malah semakin menjadi. Dia mulai berteriak tentang bagaimana aku menelantarkan Saka. Tentang bagaimana aku hanya mengejar harta Rai. Kata-katanya seperti pisau yang mencabik-cabik reputasiku di depan semua tamu. Aku melihat wajah-wajah tamu yang bingung, ada yang terlihat kasihan, ada yang penuh penghakiman. Beberapa mulai mengambil handphone mereka, merekam kejadian ini. Besok, video ini pasti akan viral. Kakiku akhirnya bisa bergerak. Aku berjalan pelan menuju kerumunan itu, gaun pengantinku menyapu lantai. Semua mata tertuju padaku. Saka. Bu Saroh. Suaraku lebih stabil dari yang kukira. Ini bukan tempatnya. Kalian tidak diundang. Melan tiba-tiba mendorong seorang pelayan yang membawa nampan minuman. Gelas-gelas jatuh berhamburan, pecahan kaca dan cairan merah anggur mengotori karpet putih persis di depan kakiku. Lihatlah semua, teriak Melan. Dia pikir dengan gaun mahal ini bisa menutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Udara di sekitarku terasa semakin panas, semakin sesak. Aku melihat Ro memanggil manajer hotel dan berbicara cepat. Beberapa satpam mulai mendekati trio itu. Tapi Bu Saroh masih belum selesai. Dengan gerakan dramatis, dia mengeluarkan selembar foto. Foto lama Saka di rumah sakit setelah kecelakaan kecil dulu. Dia tega meninggalkan suaminya yang sakit. Sekarang dia mau nikah lagi dengan orang kaya. Teriaknya sambil melambaikan foto itu. Yang tidak dia sebutkan adalah bahwa kecelakaan itu terjadi karena Saka mabuk setelah pesta pora dengan Melan. Aku berdiri di sana, di tengah puing-puing hari bahagiaku, merasakan bagaimana air mata mulai mengalir di pipiku. Riasan wajah yang dibuat selama 2 jam oleh makeup artis ternama mulai luntur. Tiba-tiba, tangan hangat menggenggam tanganku. Roy sudah berada di sampingku. Matanya berapi-api tapi suaranya lembut hanya untukku.
Aku di sini. Mereka tidak akan merusak hari kita. Dia memberi isyarat pada satpam. Dalam hitungan detik, Saka, Melan, dan Bu Saroh digiring keluar dengan paksa di antara protes keras dan teriakan hinaan. Suara Bu Saroh masih terdengar sampai mereka sampai di pintu exit. Kau pikir ini sudah selesai, Dinda? Belum. Belum selesai. Dan kemudian, keheningan. Pernikahanku, yang seharusnya penuh tawa dan kebahagiaan, sekarang sunyi seperti kuburan. Tamu-tamu masih duduk dengan wajah-wajah shock. Beberapa pelayan mulai membersihkan pecahan kaca dan noda anggur di karpet. Roy memegang mic yang sempat ditinggalkan MC. Maaf atas gangguan tadi, katanya dengan suara tegas. Mari kita lanjutkan acara ini. Hari ini adalah hari bahagia untuk saya dan Dinda. Tapi kerusakan sudah terjadi. Di mataku, hari bahagia itu sudah ternoda. Aku memandangi tenda megah, bunga-bunga indah, dekorasi sempurna yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Semua kehilangan maknanya dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apa lagi yang akan mereka lakukan? Karena aku tahu, ini baru permulaan. Dan ketika musik orkestra kembali dimainkan, suaranya terdengar hampa bagiku, seperti nyanyian untuk pesta yang sudah mati sebelum waktunya. Udara di dalam ballroom terasa seperti membeku setelah kepergian Saka, Melan, dan Bu Saroh. Para tamu masih terduduk dalam keheningan yang tegang, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Aku masih berdiri di depan pelaminan, gemetar, dengan gaun pengantin yang tiba-tiba terasa begitu berat di tubuhku. Roy memegang tanganku erat, dan aku bisa merasakan panas dari genggamannya, seperti bara yang siap membakar siapapun yang mencoba menyakitiku lagi. Tolong beri kami waktu sebentar. Roy berbicara kepada semua tamu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Matanya yang biasanya teduh kini berkilat seperti baja yang baru ditempa. Dia menarikku perlahan ke sebuah ruang kecil di belakang panggung. Begitu pintu tertutup, aku seperti kehilangan semua kekuatan. Lututku lemas, dan aku hampir terjatuh jika Roy tidak segera menangkapku. Dinda, sayang. Suaranya pecah saat memelukku erat-erat. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang cepat melalui jaket tusedonya. Maafkan aku, bisikku, suaraku hancur. Aku sudah merusak hari kita. Roy menarik tubuhku sedikit menjauh, tangannya yang hangat mengangkat wajahku yang basah oleh air mata. Jangan pernah mengatakan itu. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Matanya berapi-api, penuh dengan tekad yang membuatku sedikit tenang. Mereka yang datang untuk menyakiti kamu akan menyesali itu. Dia mengeluarkan teleponnya dan mulai menekan nomor dengan cepat. Pak? Iya, saya butuh bantuan Anda sekarang. Suaranya dingin dan penuh perhitungan. Sangat berbeda dengan nada lembut yang biasa digunakannya bersamaku. Saya butuh tim keamanan ekstra di venue. Dan tolong siapkan tim hukum kita. Mereka sudah melanggar beberapa pasal. Gangguan ketertiban umum, pencemaran nama baik, mungkin juga pemerasan. Aku terkesiap. Roy sudah memikirkan semuanya dengan sangat cepat. Dia menutup telepon dan kembali memelukku. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dinda, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan hari ini. Tapi ketakutanku belum juga reda. Ray, mereka tidak akan berhenti sampai di sini. Aku kenal Bu Saroh. Dendamnya tidak akan padam hanya karena diusir dari sini. Roy menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi mereka tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Dia menatapku dalam-dalam. Kamu adalah bagian dari hidupku sekarang, Dinda. Dan aku akan lakukan apapun untuk melindungi orang yang aku cintai. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan karena takut, tapi karena menyadari betapa beruntungnya aku memiliki pria seperti dia di sisiku. Ketika kami kembali ke ballroom, suasana sudah mulai mencair. MC profesional yang kami sewa dengan cepat mengambil alih situasi. Hadirin yang terhormat, mari kita beri tepuk tangan untuk pasangan yang kuat ini, serunya, dan seluruh ruangan pun bergemuruh oleh tepuk tangan yang hangat. Roy memimpinku kembali ke pelaminan dengan satu tangan di pinggangku, seolah siap menangkapku jika aku pingsan. Di depan semua orang, dia mengangkat mic dan berbicara dengan suara yang jelas.
Terima kasih atas dukungan kalian semua. Hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan untuk saya dan Dinda. Beberapa orang mungkin mencoba merusaknya, tapi mereka gagal. Dia memandangku, matanya berbinar. Karena tidak ada yang bisa merusak cinta kita. Tamu-tamu bertepuk tangan lagi, beberapa bahkan berdiri. Aku melihat mata beberapa wanita yang berkaca-kaca, dan beberapa pria yang mengangguk hormat pada Rai. Tapi di balik semua kehangatan ini, aku masih bisa merasakan bayang-bayang ketakutan. Karena aku tahu, di suatu tempat di luar sana, Saka, Melan, dan Busaroh sedang merencanakan serangan mereka berikutnya. Dan ketika Roy mencium tanganku di depan semua orang, aku berbisik pelan hanya untuknya. Mereka akan kembali. Roy menatapku, dan dalam matanya aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya, kegelapan yang siap meledak. Biarkan mereka mencoba, jawabnya dengan suara rendah yang membuatku menggigil. Kali berikutnya, mereka akan berurusan dengan aku. Dan untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, aku benar-benar merasa aman. Karena aku tahu, Ro tidak hanya akan membelaku, dia akan menghancurkan siapapun yang mencoba menyakitiku lagi. Di luar, langit tiba-tiba mendung, seolah alam sendiri merasakan pertempuran yang baru saja dimulai. Tapi di dalam ballroom ini, di antara pelukan suamiku yang hangat, aku tahu satu hal dengan pasti, perang mungkin baru saja dimulai, tapi aku tidak akan berjuang sendirian. Setelah acara resepsi berakhir, suasana di dalam limusin yang membawa kami pulang terasa begitu berat. Gaun pengantinku yang semula terasa begitu indah sekarang hanya terasa seperti beban yang menyesakan. Aku duduk di sudut jok, memandang keluar jendela tanpa benar-benar melihat apapun. Kota yang berlalu lalang di luar hanya berupa kilauan cahaya buram yang tercampur air mataku. Roy duduk di sampingku, tangannya yang hangat terus menggenggam erat tanganku yang dingin. Dinda, bisiknya pelan, suaranya seperti selimut yang mencoba menghangatkanku. Aku tidak bisa menjawab. Ada sesuatu yang macet di tenggorokanku, sesuatu yang terlalu besar untuk dikeluarkan. Segala emosi yang kutetap selama acara tiba-tiba membanjiri diriku seperti gelombang pasang. Tubuhku mulai gemetar tak terkendali, dan sebelum aku menyadarinya, air mata sudah mengalir deras di pipiku, merusak riasan yang tersisa. Roy segera menarikku ke dalam pelukannya. Sudah, sayang, sudah. Aku di sini. Tapi tangisku justru semakin menjadi. Semua kenangan buruk dengan Saka dan Busaroh yang selama ini kukubur dalam-dalam tiba-tiba muncul kembali dengan kekuatan yang melumpuhkan. Aku teringat pada hari-hari ketika Busaroh memanggilku, tidak berguna, di depan seluruh keluarganya. Aku teringat pada malam ketika menemukan Saka dan Melan di kamar hotel. Dan sekarang, di hari yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupku, mereka datang dan merusak semuanya. Kenapa mereka tidak bisa membiarkanku bahagia? Suaraku hancur di antara isak tangis. Roy mengelus punggungku perlahan. Karena mereka orang-orang kecil, Dinda. Mereka melihat kebahagiaanmu sebagai penghinaan terhadap kegagalan hidup mereka. Tapi kata-kata bijak itu tidak bisa menyembuhkan luka yang baru saja mereka buka kembali. Aku merasa seperti Dinda yang 5 tahun lalu, lemah, tidak berdaya, dan penuh keraguan. Semua pencapaianku selama ini, semua kekuatan yang kukira sudah kumiliki, ternyata bisa runtuh dalam sekejap. Ketika limusin berhenti di depan apartemen mewah kami, Roy harus hampir membopongku keluar karena kakiku benar-benar tidak bertenaga. Pelayan yang menyambut kami di lobi langsung menundukkan pandangannya, tidak berani melihat mempelainya yang hancur. Di dalam lift, Roy terus memelukku erat. Aku janji, besok akan lebih baik, bisiknya di telingaku. Tapi ketika kami tiba di apartemen dan aku melihat dekorasi romantis yang sudah disiapkan staf untuk malam pengantin kami, rasanya seperti pisau yang kembali memutar di luka. Ranjang besar dengan kelambu putih, kelopak bunga mawar di lantai, botol champagne yang dingin, semua terasa seperti lelucon kejam. Aku butuh mandi, kataku menghindar, bergegas ke kamar mandi mewah dengan bak marmer besar. Air hangat yang mengalir di tubuhku tidak bisa menghangatkan dingin yang mengakar di tulangku. Aku duduk merangkul lutut di bawah pancuran, membiarkan air bercampur dengan air mataku. Di balik pintu kamar mandi, aku bisa mendengar Roy berbicara dengan seseorang melalui telepon. Suaranya keras dan penuh kemarahan yang tertahan.
Saya tidak peduli biayanya. Pastikan mereka menghadapi konsekuensi hukum maksimal. Aku menundukkan kepala. Roy sedang berjuang untukku, tapi aku di sini, hancur dan tidak berdaya. Kenapa aku tidak bisa lebih kuat? Kenapa aku membiarkan mereka masih memiliki kekuatan untuk menyakitiku? Ketika aku keluar dari kamar mandi dengan tubuh bergetar dan mata bengkak, Roy sudah menunggu dengan segelas teh hangat. Gaun pengantinku yang mahal tergeletak kusut di lantai, seperti simbol dari harapan-harapan hancur hari ini. Roy membungkusiku dengan selimut lembut dan menarikku ke sofa. "Minumlah," bisiknya sambil menyuapkan teh hangat ke bibirku. Aku menyeruput teh itu dengan patuh. "Maafkan aku," bisikku lagi. Roy menghela napas. "Dinda, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu korban di sini. Kamu yang terluka." Tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Aku tidak ingin menjadi korban lagi. Aku tidak ingin terus merasa lemah. Aku tidak mau begini. Roy, suaraku parau. Aku tidak mau mereka masih bisa mengendalikan hidupku. Aku sudah mencoba melupakan. Sudah mencoba memaafkan. Tapi lihatlah apa yang terjadi hari ini. Roy menarik napas dalam-dalam. Memaafkan tidak berarti membiarkan mereka terus menyakitimu, Dinda. Kadang, untuk benar-benar bebas, kita harus berhadapan dengan masa lalu kita. Malam itu, ketika Roy akhirnya tertidur dalam kelelahan, aku masih terbangun, memandangi langit-langit. Di luar jendela, kota yang tidak pernah tidur terus bersinar. Tidak peduli dengan penderitaanku. Aku berjanji pada diri sendiri, ini akan menjadi terakhir kalinya mereka membuatku menangis. Besok, aku akan bangkit sebagai Dinda yang berbeda. Dinda yang tidak akan lagi membiarkan masa lalu mengendalikan hidupnya. Dan ketika fajar mulai menyingsing, menyinari wajah Roy yang tampan dalam tidurnya, aku tahu satu hal dengan pasti. Perang mungkin baru saja dimulai, tapi kali ini, aku tidak akan lari. Kali ini, aku akan melawan. Matahari pagi menyelinap melalui tirai tebal kamar tidur, menyapu lembut wajahku yang masih bengkak akibat tangisan semalam. Roy sudah bangun, tapi bekas kehangatannya masih tertinggal di spray sebelahku. Aku mengulurkan tangan, menyentuh tempatnya tidur, merasakan sisa-sisa kehadirannya yang memberikan sedikit penghiburan. Suara Roy yang sedang berbicara dengan tegas di ruang sebelah membuatku terbangun sepenuhnya. Aku berjalan pelan, menemukannya berdiri di balkon dengan telepon di telinga, bahunya tegang. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Video itu harus dihapus dari semua platform. Suaranya rendah tapi penuh amarah yang tersimpan. Jantungku berdegup kencang. Video apa? Aku mengambil tablet dari meja dan membuka media sosial dengan tangan gemetar. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Video perkelahian di pernikahan kami sudah viral. Judul-judulnya membuat perutku mual. Mantan suami bongkar sisi gelap pengantin wanita di pernikahan mewah. Drama pernikahan CEO, penipuan atau korban. Video mengerikan. Pengantin dituntut mantan keluarga di altar. Setiap video sudah ditonton ratusan ribu kali. Komentar-komentar pedas bertebaran seperti pisau yang siap mencabik reputasiku. Dari dulu aku tahu si Dinda ini bukan orang baik. Cewek kayak gini pantas dapat balasan setimpal. Roy Handoko kena tipu nih, dikerjain sama gold digger. Tanganku gemetar semakin hebat. Beberapa video bahkan sudah diedit dengan narasi palsu, memotong bagian di mana Saka dan Bu Saroh mengganggu acara, hanya menyisakan gambarku yang terlihat bingung dan ketakutan, seolah membenarkan tuduhan mereka. Roy masuk kembali ke ruangan, wajahnya langsung berubah ketika melihat ekspresiku dan tablet di tanganku. Dinda. Mereka menghancurkanku. Bisikku, suaraku hancur. Tablet itu jatuh dari genggamanku. Semua orang percaya pada mereka. Roy segera berlutut di depanku, tangannya memegang erat pundakku. Tidak semua orang, sayang. Orang-orang yang mengenal kita tahu kebenarannya. Tapi air mataku sudah tidak terbendung lagi. Lihat komentar-komentar ini. Roy. Mereka tidak mengenalku tapi dengan senang hati menghakimiku. Roy mengambil tablet itu dan membaca beberapa komentar. Aku melihat rahangnya mengeras, urat lehernya menegang. Ini tidak akan dibiarkan, gumamnya dengan suara yang membuatku merinding.
Dia segera menelepon tim humas perusahaannya. Saya butuh siaran pers sekarang juga. Tolong siapkan pernyataan resmi kami dan kirim ke semua media besar. Tapi bahkan ketika Roy sibuk mengatur kerusakan ini, aku tahu satu hal. Di dunia yang serba cepat ini, kebenaran seringkali kalah oleh sensasi. Fitnah yang sudah tersebar seperti minyak di air akan sulit dibersihkan. Aku membuka email pribadiku dan menemukan puluhan pesan dari rekan-rekan kerja lama. Beberapa menanyakan kabar, beberapa lainnya penuh dengan sindiran halus. Yang paling menyakitkan adalah email dari salah satu klien besarku dulu. Dinda, dengan berat hati kami memutuskan untuk menunda proyek kolaborasi kita sampai situasi ini. Lebih jelas. Air mataku menetes di keyboard. Ini bukan hanya tentang reputasiku sebagai pribadi, tapi juga karir yang sudah kubangun bertahun-tahun. Roy kembali duduk di sampingku. Wajahnya lelah tapi penuh tekad. Tim hukum sudah menyiapkan gugatan pencemaran nama baik. Kita juga akan menuntut mereka atas gangguan tidak menyenangkan dan penyebaran berita bohong. Aku mengangguk, tapi hatiku berat. Ini akan memakan waktu berbulan-bulan. Roy. Sementara itu, namaku sudah. Dia menarikku ke pelukannya. Aku tahu ini menyakitkan. Tapi percayalah padaku, kita akan melalui ini bersama. Di tengah pelukannya, teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Suaraku serak. Sudah merasakan akibatnya, Dinda? Suara Saka di seberang sana membuat darahku membeku. Ini baru permulaan. Ro langsung merebut telepon dariku. Jika kau berani menghubungi istriku lagi, kau akan berurusan dengan pengacaraku. Hardiknya sebelum memutuskan sambungan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku gemetar tak terkendali. Perasaanku seperti diombang-ambing antara kemarahan dan keputusasaan. Roy memelukku erat. Dengarkan aku baik-baik, Dinda. Mereka ingin melihatmu hancur. Mereka ingin melihatmu menyerah. Jangan beri mereka kepuasan itu. Aku menatap matanya yang penuh keyakinan, mencoba menyerap kekuatannya. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, pertanyaan menggeliat seperti ulat. Akankah aku pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa laluku? Dan ketika aku melihat ke jendela, di mana kota terus berdenyut dengan kehidupan yang tidak peduli pada penderitaanku, aku menyadari satu hal, pertempuran ini jauh dari selesai. Bahkan mungkin, baru saja dimulai. Malam itu, di ruang kerja pribadinya yang luas dengan pemandangan gemerlap kota dari lantai 45, Roy duduk di depan meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati tua. Komputer layar lebar di hadapannya memancarkan cahaya biru yang menyinari wajahnya yang tegang. Tumpukan dokumen hukum berserakan di sebelah mouse, bersama beberapa cangkir kopi yang sudah kosong. Mataku terbakar hanya dengan melihat betapa lelahnya dia, tapi sorot matanya masih tajam, penuh tekad yang tak tergoyahkan. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan cardigan hangat yang kuambil dari lemari karena udara AC terasa begitu dingin malam ini. Ray, kamu harus istirahat. Bisikku, suaraku serak karena seharian menangis. Dia menoleh, dan untuk sesaat, aku melihat kelelahan yang begitu dalam di wajahnya sebelum dia menyembunyikannya dengan senyum kecil. Aku hampir selesai, sayang. Tim hukum baru saja mengirim draft terakhir gugatan kita. Aku mendekat, meletakkan tanganku di pundaknya yang kaku. Otot-ototnya tegang seperti kawat baja. Layar komputernya menunjukkan dokumen legal sepanjang puluhan halaman dengan judul tebal. Gugatan perdata dan pidana terhadap Saka Wibowo, Melan Sari, dan Saroh Wibowo atas tindakan pencemaran nama baik, pengancaman, dan gangguan ketertiban. Ray. Napasku tersendat melihat betapa seriusnya dokumen itu. Apa kita tidak? Tidak. Dia memotong dengan suara yang tak terbantahkan sambil memutar kursinya untuk menghadapku. Tangannya yang hangat menggenggam erat pinggangku. Dinda, mereka tidak hanya mengganggu pernikahan kita. Mereka mencoba menghancurkan hidupmu. Mereka menyebarkan kebohongan ke seluruh internet, merusak reputasimu, bahkan mengganggu pekerjaanmu. Mataku berkaca-kaca lagi. Hari ini, 3 klien lamaku membatalkan kontrak. Sebuah media online bahkan memuat artikel eksklusif tentang skandal pernikahan CEO dengan wawancara sepihak dari sumber dekat keluarga, yang pasti adalah Bu Saroh.
Roy mengangkat tanganku dan menciumnya perlahan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka harus belajar bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi. Aku melihat ke matanya. Biasanya teduh seperti danau di pagi hari, kini gelap seperti lautan sebelum badai. Ada sesuatu yang mengerikan dalam keteguhannya, sesuatu yang membuatku sedikit takut, tapi juga sangat dicintai. Tim humasku sudah menyiapkan siaran pers besok pagi, lanjutnya sambil menunjuk ke dokumen lain di layar. Kita akan menggelar konferensi pers untuk menyampaikan fakta sebenarnya. Juga, dia mengklik sebuah file video. Kita punya rekaman lengkap dari CCTV venue yang jelas menunjukkan mereka yang memulai keributan. Video itu menunjukkan dengan jelas bagaimana Saka dengan sengaja mendorong seorang pelayan, bagaimana Busaroh berteriak-teriak sebelum sempat disentuh siapapun, bagaimana Melan mencoba menyusup ke sound system. Tapi, aku ragu. Apa ini tidak akan membuat situasi semakin buruk? Media akan semakin. Biarkan mereka. Sela Roy dengan nada yang membuatku merinding. Semakin banyak perhatian media, semakin baik. Karena ketika bukti-bukti ini keluar, seluruh dunia akan melihat siapa sebenarnya korban di sini. Dia berdiri dan memelukku erat. Wajahnya terkubur di lekukan leherku. Aku janji padamu, Dinda. Mereka akan menyesali setiap air mata yang mereka buat kamu teteskan. Di balik bahunya, aku melihat dokumen lain yang terbuka di layar. Sebuah investigasi latar belakang tentang Saka dan bisnisnya yang sedang bermasalah, tentang hutang-hutang Melan yang disembunyikan, bahkan tentang kasus penggelapan kecil yang pernah dilakukan Busaroh di tempat kerjanya dulu. Roy bukan hanya mempersiapkan pertahanan, dia menyiapkan serangan balasan yang menghancurkan. Roy, aku ingin memprotes, ingin mengatakan bahwa kita sebaiknya mengambil jalan damai. Tapi ingatan akan hinaan, fitnah, dan tatapan penuh penghakiman dari orang-orang membuat kata-kata itu mati di tenggorokanku. Dia menarik diri cukup untuk menatap mataku. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu orang baik, Dinda. Kamu tidak ingin menyakiti siapapun. Dia mengusap air mataku dengan jempolnya. Tapi kadang, kebaikan harus dilindungi dengan kekuatan. Dan untuk itu, kamu harus membiarkan aku melakukan caraku. Malam itu, ketika akhirnya Roy mau berbaring di sampingku, aku mendengarkan napasnya yang berat perlahan merata. Tapi aku tahu dia tidak benar-benar tidur. Pikirannya masih bekerja, masih merencanakan, masih berjuang untukku. Dan ketika aku menatap langit-langit gelap, satu hal menjadi jelas. Roy Handoko bukanlah pria yang akan diam ketika orang yang dicintainya disakiti. Dia adalah badai yang tenang, lautan yang diam sebelum gelombang besar menghantam. Saka, Melan, dan Busaroh tidak tahu dengan siapa mereka bermain. Mereka pikir mereka berurusan dengan Dinda yang penurut dari 5 tahun lalu. Mereka salah. Mereka sekarang berurusan dengan Roy Handoko. Dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Matahari baru saja terbit ketika telepon genggamku berdering membangunkan kami dari tidur pendek yang gelisah. Roy mengerang sambil meraih ponselnya di meja samping tempat tidur. Suaranya masih berat oleh kantuk. Handoko bicara. Aku bisa mendengar suara hiruk-pikuk di seberang telepon sebelum Roy tiba-tiba duduk tegak. Semua kantuknya hilang seketika. Apa? Kapan itu terjadi? Jantungku berdegup kencang. Aku segera duduk, memegang erat selimut yang menutupi tubuhku. Roy mengakhiri panggilan dengan wajah yang sulit kubaca. Ada apa? Tanyaku, suaraku serak. Roy memandangiku dengan ekspresi aneh, bukan senang, tapi semacam kepuasan yang dingin. Saka baru saja dipecat dari pekerjaannya. Aku terkesiap. Apa? Kenapa? Perusahaan tempatnya bekerja mendapat kiriman email anonim berisi rekaman percakapannya dengan Melan, berisi rencana mereka untuk memerasmu dan merusak pernikahan kita. Roy mengeluarkan laptopnya dan membuka sebuah email. Dan ini baru permulaan. Aku melihat rekaman itu dengan perasaan campur aduk. Video itu jelas diambil diam-diam di kafe beberapa hari sebelum pernikahan. Saka dan Melan terlihat jelas sedang merencanakan gangguan di pernikahanku. Bahkan tertawa terbahak-bahak tentang bagaimana aku akan hancur berkeping-keping. Tapi, siapa yang mengirim ini? Roy menutup laptop dengan perlahan.
Aku punya beberapa teman di dunia IT yang ahli melacak hal-hal seperti ini. Matanya berbinar gelap. Dan ini baru informasi pertama yang keluar. Sepanjang pagi itu, berita tentang kejatuhan Saka terus mengalir. Seorang teman lama mengirimiku pesan singkat. Dinda, kamu lihat berita tentang perusahaan Saka? Mereka sedang diselidiki untuk kasus penggelapan dana. Roy, yang sedang sibuk di telepon dengan pengacaranya, sempat tersenyum kecil melihat ekspresiku. Karma bekerja lebih cepat dari yang kita kira, bisiknya sebelum kembali ke pembicaraannya. Aku membuka media sosial dengan tangan gemetar. Tagar skandal Saka Wibowo sudah mulai trending. Beberapa akun anonim memposting dokumen-dokumen yang meragukan tentang bisnis Saka, faktur palsu, transaksi mencurigakan, bahkan bukti perselingkuhannya yang lain selain Melan. Tapi yang paling mengejutkan adalah video pendek yang tiba-tiba viral. Rekaman CCTV dari sebuah klub malam minggu lalu menunjukkan Saka sedang berantem dengan seorang pria, wajahnya merah padam oleh alkohol, mengeluarkan kata-kata kotor yang tak pantas. Teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Halo. Suara Saka di seberang membuat darahku membeku. Dinda, kau senang melihat kehancuranku ya? Kau dan suamimu yang sok suci itu pasti. Aku segera menutup telepon, tanganku gemetar. Tapi sebelum aku sempat bernapas, pesan teks masuk. Ini belum selesai, Dinda. Aku akan pastikan kau menyesal. Roy, yang melihat wajahku pucat, segera meraih teleponku. Matanya berapi-api membaca pesan itu. Cukup, gumamnya dengan suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia menelepon seseorang. Pak Handoko, kita perlu tambahan pasal ancaman untuk gugatan kita. Sementara Roy sibuk dengan teleponnya, aku melihat berita terbaru di handphone. Foto Saka sedang digiring oleh polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus penggelapan dana di perusahaannya. Wajahnya yang biasanya tampan kini terlihat bengkak dan tidak terawat. Di sudut hatiku yang paling dalam, aku seharusnya merasa puas. Ini adalah pembalasan yang selama ini kuidamkan. Tapi yang kurasakan justru hampa. Seperti menyadari bahwa semua ini tidak akan pernah benar-benar mengembalikan tahun-tahun yang telah dirampok dariku. Roy kembali memelukku. Ini baru permulaan, sayang. Mereka semua akan merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Aku memandang wajah Roy yang penuh tekad, lalu kembali ke foto Saka yang tertunduk lesu di tahanan polisi. Karma memang datang lebih cepat dari yang kuduga. Dan entah mengapa, aku tahu, ini baru babak pertama dari kejatuhan mereka. Hujan deras menghantam jendela apartemenku ketika aku menerima telepon dari seorang teman lama yang masih memiliki hubungan dengan lingkaran sosial Melan. Suaranya berbisik pelan, seolah takut didengar seseorang. Dinda, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi pada Melan, katanya, suaranya gemetar antara gugup dan geli. Aku mengepalkan tangan tanpa sadar. Kuku-kukuku menekan telapak tangan hingga meninggalkan bekas bulan sabit yang kemerahan. Roy yang sedang duduk di seberang meja menatapku penuh perhatian. Matanya menyiratkan pertanyaan. Ceritakan, pintaku sambil menyalakan speakerphone. Melan baru saja diusir dari apartemen mewahnya tadi malam. Ternyata selama ini dia tinggal di sana sebagai teman khusus bosnya Saka. Dan sekarang setelah Saka dipecat. Suara temanku terputus oleh tawa kecil. Aku bisa membayangkan Melan, wanita yang selalu menyombongkan diri dengan tas-tas bermerek dan postingan glamor di media sosial, harus mengemasi barang-barangnya dalam hujan deras di tengah malam. Roy mengangkat alis. Wajahnya tak tergugah sedikitpun. Karma, gumamnya pendek sebelum kembali ke dokumen hukum di hadapannya. Tapi temanku belum selesai. Dan itu belum semuanya. Tadi pagi akun media sosialnya dibanjiri komentar pedas setelah seseorang, aku tidak tahu siapa, membagikan screenshot percakapannya dengan beberapa pria sekaligus. Aku membuka media sosial dengan jari-jari yang gemetar. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan unggahan viral itu. Melan dalam berbagai percakapan mesra dengan setidaknya 5 pria berbeda, semuanya dalam rentang waktu yang sama. Yang paling memalukan adalah percakapannya dengan seorang pengusaha kaya yang ternyata adalah suami dari salah satu teman dekatnya sendiri. Tuhan, bisikku. Komentar-komentar di unggahan itu kejam. Pelakor level dewa. Dari dulu kelakuannya bejat, baru ketahuan sekarang.
Pantas umurnya udah kepala 3 masih jomblo, tukang rebut suami orang. Roy menghela napas panjang dan mengambil teleponku. Kamu tidak perlu membaca ini semua, Dinda. Tapi aku menggeleng. Tidak, aku ingin tahu. Ada perasaan aneh di dadaku, bukan kesenangan melihat penderitaan orang lain, tapi semacam keadilan yang akhirnya ditegakkan. Teleponku berdering lagi. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan hati-hati. Halo. Suara Melan yang biasanya manis dan dibuat-buat sekarang melengking seperti piring kaca pecah. Dinda, kau pikir kau pintar ya menyebarkan semua itu? Aku tahu itu ulahmu dan suamimu yang sok suci itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak menyebarkan apapun tentangmu, Melan. Bohong, teriaknya. Siapa lagi yang mau menjatuhkanku kalau bukan kau? Kau iri karena... Ro mengambil alih telepon. Melan Sari, menurut catatan pengacaraku, kau sudah melakukan pencemaran nama baik, ancaman, dan gangguan. Percakapan ini sedang direkam sebagai bukti tambahan untuk gugatan kami. Suara di seberang tiba-tiba senyap, lalu terdengar sesuatu seperti teriakan histeris sebelum sambungan terputus. Aku memandang Ro dengan mata berkaca-kaca. Apakah kita berlebihan? Dia duduk di sampingku, tangannya yang hangat memegang erat tanganku yang dingin. Mereka yang menabur angin akan menuai badai, Dinda. Kita hanya memastikan kebenaran terungkap. Di layar televisi, Berita Pagi menayangkan klip singkat Saka keluar dari kantor polisi dengan wajah tertunduk. Reporter dengan suara datar menyebutkan bahwa kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dan kemudian, seperti disengaja, kamera beralih ke sosok Melan yang berusaha menghindari wartawan di lobi sebuah hotel murah. Make up-nya belekan, rambutnya kusut, jauh dari penampilan sempurna yang selalu dibanggakannya. Roy mematikan televisi. Mereka menjerumuskan diri mereka sendiri. Dinda, kita tidak melakukan apapun selain membiarkan kebenaran terungkap. Tapi ketika aku memandangi hujan di luar jendela yang semakin deras, aku merenungkan betapa cepatnya roda karma berputar. Hanya dalam hitungan hari, kehidupan Melan yang dibangun di atas kebohongan dan manipulasi runtuh seperti rumah kartu. Teleponku bergetar lagi, sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan hati-hati. Kamu menang kali ini, Dinda. Tapi aku tidak akan berlama-lama di bawah. Akan kutunjukkan padamu apa arti dendam sebenarnya. Roy membaca pesan itu dan wajahnya berubah dingin. Pengacaraku akan senang menerima bukti ancaman baru ini. Aku menatap layar telepon, lalu ke wajah Roy yang tegang. Dalam hujan yang terus mengguyur kencang itu, aku tiba-tiba menyadari satu hal. Ini belum berakhir. Dan entah mengapa, firasatku mengatakan bahwa babak berikutnya akan jauh lebih buruk. Langit mendung menggantung rendah di atas rumah sederhana Bu Saroh ketika aku memberanikan diri untuk mengunjunginya setelah bertahun-tahun. Aku berdiri di depan pagar kayu yang catnya sudah mengelupas, memandangi rumah yang dulu pernah kutinggali dengan perasaan hampa. Rumah itu kini terlihat lebih kumuh dari yang kuingat. Taman depan yang dulu rapi sekarang dipenuhi rumput liar, dan beberapa jendela terlihat ditutupi kardus seadanya. Roy memegang tanganku erat. Kamu yakin ingin melakukan ini? Aku mengangguk pelan. Aku harus menutup ini dengan caraku sendiri. Sebelum sempat mengetuk pintu, suara ribut dari dalam rumah menarik perhatianku. Ibu tidak pernah berpikir tentang keluarga. Hanya dendam dan gengsi. Teriak suara laki-laki yang aku kenal sebagai adik Saka, Rudy. Kau berani membentak ibumu sendiri? Setelah semua yang kulakukan untuk kalian, jawab Bu Saroh dengan suara melengking yang masih sama menusuknya seperti dulu. Aku dan Ro saling pandang. Tanpa sengaja, kami menyaksikan drama keluarga yang ternyata sedang pecah di dalam. Abang Saka sekarang di tahanan karena ikut-ikutan rencana ibu. Dan untuk apa? Untuk balas dendam pada mantan istri yang sudah jelas-jelas pindah hidup. Rudy terus berteriak. Aku sudah malu, Bu. Tetangga semua membicarakan kita. Teman-teman di kampus menghindariku. Ada suara barang pecah, mungkin piring atau gelas yang dibanting. Dia yang memulai semuanya. Dia yang menghancurkan keluargaku, teriak Bu Saroh. Ro menarik napas dalam-dalam.
Mungkin kita harus pergi. Ini bukan saat yang tepat. Tapi pintu tiba-tiba terbuka, dan Rudy muncul dengan wajah merah padam. Matanya membelalak melihat kami berdiri di teras. Dedinda. Wajah Bu Saroh muncul di belakangnya, dan ekspresinya berubah dari terkejut menjadi kemarahan murni dalam sekejap. Kau berani datang ke sini? Setelah semua yang kau lakukan pada keluargaku. Tanganku gemetar, tapi Roy segera melangkah maju melindungiku. Kami hanya ingin berbicara baik-baik. Dinda ingin menyelesaikan semua ini dengan damai. Damai. Bu Saroh tertawa pahit. Kau sudah menghancurkan anakku, menyeret namanya ke polisi, dan sekarang kau bicara tentang damai. Rudy memegangi lengannya. Ibu, cukup. Ini sudah keterlaluan. Aku menarik napas dalam-dalam dan berani melangkah maju. Bu Saroh, aku tidak pernah menginginkan semua ini. Aku hanya ingin hidup tenang dengan suamiku. Tapi ibu dan Saka datang ke pernikahanku, menyebar fitnah. Fitnah. Bu Saroh menyeringai, menunjukkan gigi-giginya yang kuning. Semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Wanita tidak tahu diri yang. Tutup mulutmu. Tiba-tiba suara perempuan tua muncul dari dalam rumah. Aku terkejut melihat Nenek Surti, ibu dari Bu Saroh, muncul dengan tongkatnya. Perempuan sepuh itu berjalan pelan tapi penuh wibawa. Nenek. Rudy segera membantu sang nenek. Nenek Surti memandangi cucunya dengan tajam. Sudah cukup, Saroh. Sudah bertahun-tahun kau hidup dengan dendam ini. Lihat akibatnya, Saka di tahanan, Rudy malu dengan teman-temannya, bahkan suamimu dulu sampai meninggal dengan masih menyimpan kekecewaan padamu. Bu Saroh terlihat seperti ditampar. Ibu tidak mengerti. Dia. Aku mengerti segalanya. Nenek Surti membentak. Aku tahu kau yang mendorong Saka berselingkuh karena menurutmu Dinda tidak cukup baik. Aku tahu kau yang meracuni pikiran Melan. Dan sekarang lihatlah, keluarga kita hancur karena dendam butamu. Aku tercekat mendengar semua ini. Roy memegang bahuku erat, memberiku kekuatan untuk tetap berdiri. Nenek Surti kemudian menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Maafkan kami, Dinda. Keluarga kami sudah berutang besar padamu. Bu Saroh tiba-tiba seperti menyusut. Semua amarahnya menguap. Dia terduduk di kursi kayu tua di teras. Wajahnya tiba-tiba terlihat 10 tahun lebih tua. Aku ingin membenci wanita ini. Setelah semua yang dia lakukan padaku, setelah semua fitnah dan sakit hati, tapi yang kurasakan justru kasihan. Roy merasakan gejolak emosiku. Kita pergi saja, ya? Bisiknya. Tapi aku menggeleng. Perlahan, aku melangkah mendekati Bu Saroh yang kini lebih mirip boneka usang daripada wanita galak yang kukenal. Bu Saroh, suaraku lembut tapi tegas. Aku tidak akan menuntut balas. Tapi tolong, biarkan kami hidup damai. Sudah cukup penderitaan untuk kita semua. Dia mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang asing di matanya, penyesalan. Pergilah. Bisiknya, suaranya parau. Pergi dan jangan pernah kembali. Nenek Surti memandangku dengan penuh permohonan maaf. Rudy mengangguk pelan, matanya berlinang. Roy menarikku perlahan. Sudah cukup, Dinda. Kamu sudah melakukan bagianmu. Ketika kami berbalik untuk pergi, tiba-tiba Bu Saroh bersuara lagi. Dinda. Aku menoleh. Dulu memang aku yang menyuruh Saka berselingkuh, ujarnya, suaranya pecah. Aku pikir kau tidak pantas untuknya, tapi ternyata. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi aku mengerti. Di mobil, aku menangis di pelukan Roy. Bukan tangis sedih, tapi semacam pelepasan. Pelepasan dari belenggu masa lalu yang sudah terlalu lama kubawa. Semuanya sudah berakhir, bisik Roy sambil mencium keningku. Tapi ketika kami melewati jalan raya, sebuah billboard raksasa menampilkan berita tentang Saka yang resmi dipecat dari perusahaannya dan sedang menghadapi tuntutan hukum. Di sudut kecil layar, ada gambar Melan yang sedang berusaha menghindari paparazzi di depan pengadilan. Aku menarik napas dalam-dalam. Mungkin ini memang akhir dari sebuah babak, tapi juga awal dari sesuatu yang baru.
Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku benar-benar merasa bebas. Bebas dari masa lalu, dari dendam, dari bayang-bayang yang selama ini menghantuiku. Roy menggenggam tanganku. Mereka sudah mendapatkan pelajaran mereka. Sekarang waktunya kita menjalani hidup kita. Aku memandangi jalan di depan, di mana sinar matahari mulai menembus awan gelap. Ya, inilah awal yang sesungguhnya. Pagi itu, sinar mentari yang hangat menyelinap melalui tirai jendela kamar kami, menari-nari di atas permukaan meja kayu tempat berkas-berkas hukum tersusun rapi. Aku duduk di hadapan laptop, menatap dokumen persiapan konferensi pers yang akan kami lakukan siang ini. Jari-jariku menari di atas keyboard. Sesekali berhenti ketika ingatan akan kejadian beberapa hari lalu kembali menghantuiku. Roy datang dari belakang, kedua tangannya yang hangat mendarat di pundakku. "Kamu seharusnya masih tidur," bisiknya sambil mengecup pelipisku. Aku memutar badan untuk menghadapnya. Tangan otomatis meraih segelas teh hangat yang baru saja dia bawa. "Aku tidak bisa tidur," aku mengakui. "Terlalu banyak yang harus dipersiapkan." Roy duduk di sampingku, wajahnya serius. "Tim hukum sudah mengumpulkan semua bukti. Rekaman video dari venue pernikahan, saksi-saksi yang melihat mereka memprovokasi, bahkan bukti-bukti pengancaman yang mereka lakukan setelahnya." Matanya berbinar dengan tekad baja. "Hari ini kita akan membongkar semua kebohongan mereka." Aku menarik napas dalam-dalam. "Apa kau tidak khawatir ini akan memperkeruh suasana? Media sudah menggambarkanku sebagai..." "Dinda," Roy memotong lembut, tangannya menggenggam erat tanganku. "Kita tidak bisa membiarkan kebohongan terus menyebar. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang keadilan." Dia benar. Selama seminggu terakhir, pemberitaan media tentang skandal pernikahan CEO semakin menjadi-jadi. Beberapa media bahkan dengan berani mempublikasikan wawancara sepihak dengan teman dekat keluarga, yang jelas-jelas adalah Busaroh menyebarkan fitnah tentang masa laluku. Jam menunjukkan pukul 10 pagi ketika kami tiba di ballroom hotel mewah tempat konferensi pers akan digelar. Jurnalis sudah memenuhi ruangan, kamera-kamera siap merekam. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin kencang ketika melangkah menuju meja panjang di depan. Roy memegang tanganku erat. "Kuatkan hati, sayang. Kita melalui ini bersama." Begitu kami duduk, sorotan lampu kamera langsung menyilaukan mata. Roy membuka konferensi pers dengan pernyataan tegas. "Kami menggelar konferensi pers hari ini untuk menyampaikan fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi di pernikahan kami, dan untuk menanggapi berbagai fitnah yang beredar." Suaranya yang dalam dan penuh wibawa langsung membuat ruangan hening. Aku melihat beberapa jurnalis segera mencatat dengan serius. Roy melanjutkan, "Yang pertama, kami akan memutar rekaman lengkap dari CCTV venue pernikahan." Layar besar di belakang kami menampilkan rekaman yang jelas menunjukkan Saka, Melan, dan Busaroh dengan sengaja mengganggu acara. Terlihat jelas bagaimana Melan mencoba menyusup ke sound system, bagaimana Busaroh berteriak-teriak sebelum ada yang menyentuhnya, dan bagaimana Saka mendorong seorang pelayan hingga minuman berhamburan. Desis riuh rendah memenuhi ruangan. Beberapa jurnalis saling pandang dengan ekspresi terkejut. Roy kemudian memaparkan bukti-bukti lain, percakapan ancaman dari Saka dan Melan, rekaman suara Busaroh yang mengaku sengaja merusak pernikahan kami, bahkan dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa tuduhan mereka selama ini adalah kebohongan belaka. Sekarang, Roy melanjutkan dengan suara yang lebih keras, "Kami ingin menyampaikan bahwa semua bukti ini sudah kami serahkan kepada pihak berwajib. Gugatan hukum kami terhadap Saka Wibowo, Melan Sari, dan Saroh Wibowo untuk kasus pencemaran nama baik, pengancaman, dan gangguan ketertiban akan kami lanjutkan sampai ke pengadilan." Tiba-tiba, seorang jurnalis wanita mengangkat tangan. "Ibu Dinda, bagaimana perasaan Anda mengetahui bahwa mantan suami dan keluarga besarnya berusaha merusak hari bahagia Anda?" Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Sakit," aku mengakui dengan jujur. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat bagaimana kebohongan bisa dengan mudahnya dipercaya orang. Aku memandang sekeliling ruangan. Hari ini kami di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyampaikan kebenaran. Roy menambahkan, dan untuk memastikan bahwa tindakan seperti ini tidak akan terjadi lagi pada pasangan lain di masa depan.
Konferensi pers berlangsung selama 2 jam. Aku menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan terbuka, bahkan tentang masa laluku yang pahit dengan Saka. Ro dengan tegas melindungiku setiap kali pertanyaan mulai terlalu mengintimidasiku. Ketika acara usai, seorang jurnalis senior mendekati kami. "Pak Handoko, saya ingin meminta maaf. Media kami sempat memuat berita yang tidak seimbang tentang kasus ini." Ro mengangguk. "Yang kami minta hanya keadilan dan pemberitaan yang objektif." Di mobil dalam perjalanan pulang, tubuhku terasa lelah tapi sekaligus lega. Ro memegang tanganku sambil menyetir. "Kamu luar biasa tadi," pujinya. Aku tersenyum kecil. Karena aku punya pendamping yang kuat di sampingku. Malam itu, hasil konferensi pers kami sudah tersebar luas. Media-media besar mulai memuat berita dengan judul yang sangat berbeda dari sebelumnya. Fakta terungkap, pengantin wanita jadi korban konspirasi keluarga mantan. Bukti video bongkar kebohongan dalam skandal pernikahan CEO. Pasangan pengantin gugat mantan suami dan keluarga atas pencemaran nama baik. Roy membacakan beberapa komentar positif di bawah berita sambil tersenyum. "Lihat, Dinda, kebenaran akhirnya menang. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Besok kami masih harus bertemu dengan pengacara, masih harus mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pengadilan, dan masih harus menghadapi kemungkinan serangan balik dari mereka. Namun satu hal yang kini aku yakini, aku tidak sendirian lagi. Bersama Roy, aku bisa menghadapi apapun." Dan ketika aku memandangi bintang-bintang di luar jendela, untuk pertama kalinya sejak semuanya terjadi, aku bisa bernapas lega. Perang mungkin belum usai, tapi pertempuran hari ini sudah dimenangkan. Dan itu cukup untuk membuatku tersenyum kecil sebelum akhirnya tertidur di pelukan suamiku. Hujan turun dengan derasnya ketika aku menerima telepon dari pengacaraku. Suaranya yang biasanya tenang dan profesional kali ini terdengar sedikit bergetar. "Dinda, ada perkembangan baru dalam kasus kita. Saka meminta untuk bertemu denganmu secara pribadi." Tanganku yang sedang memegang cangkir teh hangat tiba-tiba bergetar, membuat sedikit teh tumpah ke meja. Roy yang sedang duduk di seberang segera mengambil lap dan membersihkannya sambil memandangiku dengan penuh pertanyaan. "Untuk apa?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil. Pengacara itu menghela napas. Dia mengatakan ingin meminta maaf secara langsung sebelum sidang pertama dimulai besok. Menurut pengacaranya, Saka sudah sangat terpuruk, kehilangan pekerjaan, reputasi hancur, bahkan keluarganya sendiri mulai menjauhinya. Aku menutup mata sejenak. Bayangan Saka dari masa lalu, pria tampan yang dulu kukasihi, yang kemudian menghancurkanku dengan perselingkuhan dan pengkhianatan, bercampur dengan gambaran pria terpuruk yang digambarkan pengacaraku. "Katakan padanya aku butuh waktu untuk berpikir," jawabku akhirnya sebelum menutup telepon. Roy segera duduk di sampingku, tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku yang dingin. "Kamu tidak harus menemuinya jika tidak siap, Dinda." Aku memandangi hujan di luar jendela yang seolah mencerminkan kekacauan dalam hatiku. Aku tahu, tapi mungkin ini yang kubutuhkan untuk benar-benar menutup babak itu. Roy mengangguk perlahan, menghormati keputusanku meski jelas dari raut wajahnya bahwa dia tidak sepenuhnya setuju. "Kalau begitu aku akan menemanimu." Keesokan harinya, kami bertemu di sebuah ruang netral di kantor pengacaraku. Ruangan itu sederhana tapi nyaman, dengan meja kayu besar di tengah dan beberapa kursi kulit yang mengelilinginya. Aku duduk di sebelah Roy, tangannya tak pernah lepas menggenggam tanganku, memberikan kekuatan yang kuperlukan. Ketika pintu terbuka dan Saka masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Pria yang dulu selalu tampil sempurna dengan jas mahal dan rambut tersisir rapi kini terlihat seperti bayangan dari dirinya sendiri. Matanya merah dan bengkak, pakaiannya kusut, dan ada perubahan drastis pada berat badannya. Entah terlalu kurus atau terlalu gemuk, sulit kukatakan. "Dinda," suaranya parau ketika melihatku, lalu matanya beralih ke Roy dengan ekspresi takut. "Dan Pak Handoko." Roy hanya mengangguk dingin, tubuhnya tegang seperti pegas yang siap meledak. Aku harus mengumpulkan seluruh keberanianku untuk bisa berbicara. "Kamu ingin bertemu, Saka. Katakan apa yang ingin kamu katakan." Saka duduk di seberang kami, tangannya gemetar ketika menyusun dokumen-dokumen yang dibawanya.
Aku datang untuk meminta maaf. Matanya berkaca-kaca ketika menatapku. Untuk semua yang kulakukan, untuk perselingkuhanku, untuk mengganggu pernikahanmu, untuk segalanya. Dia mengeluarkan sebuah amplop dan menyodorkannya padaku. Ini adalah pernyataan tertulis yang sudah ditandatangani di hadapan notaris. Isinya pengakuan bahwa semua tuduhanku dan keluargaku padamu adalah kebohongan belaka. Aku mengambil amplop itu dengan tangan gemetar, tidak segera membukanya. Kenapa sekarang, Saka? Kenapa tidak dari dulu? Air mata mulai mengalir di wajahnya yang kini tampak jauh lebih tua dari usianya. Karena aku baru menyadari betapa hancurnya hidupku tanpa kamu, Dinda. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, bahkan ibuku sendiri sekarang malu mengakuiku sebagai anak. Roy menghela napas tajam. Jadi ini bukan permintaan maaf, tapi karena hidupmu sudah hancur. Saka menggeleng cepat. Tidak. Maksudku, ya, hidupku hancur. Tapi aku baru mengerti bahwa itu semua konsekuensi dari perbuatanku sendiri. Dia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Dulu aku selalu menyalahkanmu untuk segalanya, tapi sekarang aku tahu, akulah yang merusak segalanya. Aku membuka amplop itu dan membaca pernyataannya. Isinya sungguh mengejutkan. Pengakuan detail tentang bagaimana dia dan Bu Saroh merencanakan gangguan di pernikahanku, bagaimana Melan membantu menyebarkan fitnah, bahkan pengakuan bahwa tuduhan selama ini adalah dusta belaka. Kami akan mempertimbangkan untuk mengurangi beberapa tuntutan hukum, kata pengacaraku yang hadir sebagai saksi. Tapi proses hukum tetap harus berjalan. Saka mengangguk lesu. Aku mengerti. Aku siap menghadapi konsekuensinya. Ketika pertemuan usai dan Saka berdiri untuk pergi, tiba-tiba dia berbalik. Dinda, aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi bisakah kamu memaafkanku? Tidak untukku, tapi agar kamu bisa benar-benar move on. Aku memandang pria yang dulu pernah kucintai ini, dan anehnya, yang kurasakan bukan lagi kemarahan atau sakit hati, hanya semacam kepedihan yang sudah usang. Aku tidak bisa memaafkanmu sekarang, Saka, jawabku jujur. Tapi mungkin suatu hari nanti. Yang penting sekarang aku tahu kebenarannya sudah terungkap. Dia mengangguk pelan. Wajahnya jatuh tapi sepertinya sudah mengantisipasi jawabanku. Ketika dia berbalik dan berjalan keluar, tubuhnya yang dulu tegap sekarang terlihat bungkuk, seperti memikul beban yang terlalu berat. Roy menarikku ke pelukannya. Kamu baik sekali mau menerimanya, bisiknya di telingaku. Aku memandangi pintu yang sudah tertutup, tempat bayangan Saka baru saja pergi. Aku tidak melakukannya untuknya, Roy. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk bisa benar-benar bebas dari masa lalu. Di luar, hujan sudah berhenti dan sinar matahari mulai menembus awan. Seperti hidupku, setelah badai yang begitu panjang, akhirnya mulai muncul secercah harapan. Roy mengecup keningku. Mari kita pulang. Aku mengangguk, menggenggam tangannya erat. Karena sekarang aku tahu, tidak peduli apa yang terjadi di pengadilan besok, atau apapun yang akan datang setelah ini, aku tidak akan menghadapinya sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa damai. Pagi itu, udara di pengadilan terasa begitu berat dan pengap, seolah mencerminkan suasana hati semua orang yang hadir. Aku duduk di bangku penggugat, mengenakan blazer biru tua yang membuatku merasa sedikit lebih kuat. Roy di sampingku tak henti-hentinya menggenggam tanganku, jempolnya mengusap-usap punggung tanganku dengan gerakan menenangkan. Perkara nomor 127 PIDB 2023, mendengar saksi Melan Sari, ucap hakim dengan suara lantang. Pintu di sisi ruangan terbuka, dan Melan masuk dengan langkah tertatih. Aku nyaris tidak mengenalinya. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan riasan tebal dan pakaian mahal itu kini mengenakan kemeja sederhana dan celana hitam polos. Wajahnya pucat, tanpa riasan, dan matanya yang dulu selalu berbinar licik sekarang terlihat sayu dan penuh ketakutan. Ketika dia melewati kami, aku bisa melihat tangannya gemetar tak terkendali. Bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya, kata Panitera. Melan mengangkat tangan kanannya, suaranya parau. Saya bersumpah. Jaksa penuntut umum segera bangkit. Ibu Melan, apakah Anda mengenal kedua penggugat ini?
Melan mengangguk pelan. Matanya sebentar menatapku sebelum cepat-cepat menunduk lagi. Ya, saya mengenal mereka. Dan apakah Anda hadir di pernikahan mereka pada tanggal 11 November lalu tanpa undangan? Dia menarik napas dalam-dalam. Ya. Untuk tujuan apa? Ruangan menjadi sunyi. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang tiba-tiba berdegup kencang. Melan menunduk lebih dalam. Saya datang karena dendam. Dendam terhadap siapa? Dinda. Jawabnya hampir seperti bisikan. Saya iri padanya. Selalu iri. Aku terkesiap. Roy meremas tanganku lebih erat. Jaksa melanjutkan. Dan apa yang Anda lakukan di sana? Melan mulai menceritakan semuanya. Bagaimana dia dan Saka merencanakan gangguan itu. Bagaimana Bu Saroh yang mendalangi semua fitnah. Bahkan bagaimana dia dengan sengaja mencoba memutar rekaman suara palsu di sound system. Tapi yang paling mengejutkan adalah ketika dia mengaku. Sebenarnya, saya yang pertama kali menghubungi media untuk menyebarkan berita palsu setelah acara itu. Jaksa mengeluarkan bukti-bukti baru. Percakapan WhatsApp antara Melan dengan beberapa redaktur media, transfer sejumlah uang untuk memastikan berita itu menjadi headline, bahkan upayanya untuk memprovokasi netizen di media sosial. Kenapa Anda melakukan semua ini? Tanya hakim penasaran. Melan menangis sekarang, air matanya mengalir deras. Karena saya tidak bisa menerima bahwa Dinda bisa bahagia sementara hidup saya hancur. Setelah Saka dipecat, saya kehilangan segalanya, tempat tinggal, uang, bahkan teman-teman. Aku memandang wanita ini yang dulu merusak pernikahanku dengan Saka, dan anehnya, yang kurasakan bukan lagi kemarahan, tapi semacam kesedihan yang dalam. Betapa hancurnya seseorang sampai bisa melakukan semua ini hanya karena iri hati? Ketika sidang istirahat, aku melihat Melan duduk sendirian di bangku tunggu, kepalanya tertunduk lesu. Tanpa berpikir panjang, aku mendekatinya. Roy mencoba menahanku. Dinda. Aku hanya ingin bicara sebentar, kataku meyakinkan. Melan terkejut ketika aku duduk di sampingnya. Matanya merah dan bengkak. Apa yang kau inginkan? Kau datang untuk menertawakanku. Aku menggeleng. Aku hanya ingin tahu satu hal, Melan. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari semua ini? Dia terkejut dengan pertanyaanku, lalu tiba-tiba pecah dalam tangisan yang lebih hebat. Aku tidak tahu. Aku hanya tidak tahu melihatmu selalu sempurna. Kau punya segalanya, kecantikan, karir, dan sekarang suami yang jauh lebih kaya dari Saka. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidakkah kamu sadar, Melan? Aku tidak pernah sempurna. Pernikahanku dengan Saka hancur. Aku depresi bertahun-tahun, dan butuh waktu lama bagiku untuk bisa percaya lagi pada cinta. Melan memandangiku. Matanya penuh keheranan. Tapi, kau selalu terlihat begitu kuat. Itu karena aku memilih untuk bangkit, bukan karena aku tidak pernah jatuh, jawabku pelan. Ketika sidang dilanjutkan, hakim memutuskan untuk menahan Melan sementara menunggu sidang berikutnya. Aku melihat wajahnya yang pucat ketika petugas membawanya pergi. Di mobil dalam perjalanan pulang, Roy memandangiku penuh kekaguman. Kamu luar biasa. Kamu tahu? Kebanyakan orang tidak akan menyapanya seperti itu setelah semua yang dia lakukan. Aku menatap jalan di depan. Aku tidak melakukannya untuknya, Roy. Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Untuk benar-benar bisa melepaskan semua kebencian ini. Roy mengangguk, tangannya yang hangat menggenggam erat tanganku. Besok sidang terakhir untuk Bu Saroh. Kamu siap? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku siap. Karena apapun yang terjadi, aku tahu kita akan melalui ini bersama. Dan ketika matahari sore menyinari wajah Roy yang tegas, aku tahu satu hal dengan pasti. Setelah semua badai ini berlalu, akan ada hari-hari cerah yang menanti kami. Hari-hari di mana aku akhirnya bisa hidup bebas dari bayang-bayang masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak sidang terakhir yang mengakhiri seluruh drama hukum kami dengan Saka, Melan, dan Bu Saroh. Aku berdiri di balkon rumah baru kami yang luas, memandangi matahari terbenam yang melukis langit dengan warna jingga dan ungu. Angin sepau-sepau membelai rambutku yang kini lebih panjang, membawa aroma bunga melati dari taman di bawah. Roy datang dari belakang,
Kedua tangannya yang hangat melingkari pinggangku. "Sedang memikirkan apa, sayang?" bisiknya di telingaku. Suaranya seperti musik lembut yang selalu berhasil menenangkanku. Aku bersandar ke pelukannya, merasakan kehangatan tubuhnya. Aku hanya berpikir, betapa berbedanya segalanya sekarang. Dia mengecup puncak kepalaku. "Dalam arti baik, kan?" Aku memutar badan untuk menghadapnya. Tangan kecilku menempel di dadanya yang bidang. "Dalam arti yang terbaik." Memang, hidup kami sekarang seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah semua proses hukum selesai, dengan Saka dihukum percobaan dan wajib mengikuti terapi psikologis, Melan harus menjalani hukuman sosial kerja, dan Bu Saroh memilih untuk pindah ke kota kecil bersama ibunya. Akhirnya kami bisa bernapas lega. Roy membawaku ke kamar bayi yang baru saja selesai kami dekorasi. Dinding biru muda dengan lukisan awan putih, tempat tidur bayi kayu putih yang sederhana tapi elegan, dan tumpukan mainan lembut di sudut ruangan. "Bayi kita akan menyukai kamarnya," bisik Roy bangga. Tangannya yang besar dengan lembut mengusap perutku yang sudah mulai membulat. Aku tersenyum, menempatkan tanganku di atas tangannya. Kehamilan ini adalah keajaiban terbesar dalam hidup kami. Hadiah setelah semua badai yang kami lewati bersama. "Kita harus berterima kasih pada semua yang terjadi," kataku tiba-tiba. Ro mengangkat alis. "Bahkan pada semua sakit hati yang mereka sebabkan." Aku mengangguk perlahan. Karena tanpa itu semua, mungkin kita tidak akan sekuat sekarang. Tidak akan menyadari betapa tangguhnya cinta kita. Roy menarikku ke dalam pelukan erat. "Kamu benar. Tapi aku tetap bersyukur itu semua sudah berakhir." Minggu depan adalah acara baby shower yang diadakan teman-temanku. Mama sudah tidak sabar menjadi nenek, dan keluarga Ray, yang dulu sempat khawatir dengan semua pemberitaan buruk, kini sepenuhnya menerimaku sebagai bagian dari mereka. Aku berjalan ke meja rias dan mengambil sebuah amplop. Di dalamnya ada undangan pernikahan Saka dengan seorang wanita yang dikenalnya di tempat terapi. Seorang janda beranak satu yang menurut kabar telah membantunya menemukan kedamaian. Aku tersenyum membaca catatan kecil yang diselipkannya. "Dinda, terima kasih sudah memberiku pelajaran berharga. Aku berharap kamu dan Roy bahagia selamanya." Roy memandangiku penuh kasih. "Kamu akan datang?" Aku menggeleng. "Tidak. Tapi aku akan mengirim hadiah untuk mereka." Itulah pilihanku, bukan untuk terus membenci, tapi juga tidak memaksakan pertemanan. Cukup saling menghormati dari kejauhan, masing-masing menjalani hidup yang sudah sangat berbeda. Malam itu, ketika kami berbaring di tempat tidur besar kami, Roy menempelkan telinganya di perutku, tertawa gembira ketika merasakan tendangan kecil dari bayi kami. "Dia kuat seperti ibunya," pujinya bangga. Aku mengusap rambut Roy yang hitam pekat, dan bijaksana seperti ayahnya. Di luar jendela, bulan purnama bersinar terang, menyinari taman bunga kami yang mulai bermekaran. Aku menarik napas dalam-dalam, mensyukuri setiap hela nafas, setiap detik kebahagiaan ini. Perjalanan kami memang tidak mudah. Ada air mata, ada pengkhianatan, ada saat-saat ketika dunia terasa begitu gelap. Tapi semua itu tidak ada artinya dibanding cahaya yang kami miliki sekarang. Roy mematikan lampu dan menarikku ke pelukannya. "Selamat malam, sayang. Besok adalah hari baru." Aku menutup mata, tersenyum dalam dekapan suamiku. Ya, besok adalah hari baru, dan setiap hari bersamanya adalah hadiah yang tak ternilai. Sebelum tertidur, satu pemikiran terlintas di benakku. Mereka datang untuk merusak kebahagiaanku, tapi justru tanpa sadar mengajarkanku arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan, tapi pada keputusan untuk tetap mencintai, tetap percaya, dan tetap bangkit setiap kali terjatuh. Dan itulah kebahagiaan yang tak terkalahkan.